Sabda TV. Contoh lain, Abdun Nabi, hambanya Nabi. Dan semua nama yang bukan nama Allah. Maka hati-hati, walaupun kita bermaksud memperhambakan anak kita itu kepada Allah dalam namanya, tapi ternyata itu bukan nama Allah, maka hukumnya adalah syirik. Karena itu bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita pastikan dulu, itu nama Allah atau bukan. Contoh jemaah sekalian, mereka sebut sebagai salah satu nama Allah, tapi sebenarnya tidak ada dalil yang sahih. Dan ini juga tercetak di Mushaf Al-Quran, cetakan Indonesia biasanya, di halaman awal dan halaman akhir. Itu kan ada Asmaul Husna ya. Nah, di antara yang disebutkan di situ adalah Al-Muntaqim. Al-Muntaqim, yang maha membalas. Nah, ini bukan nama Allah karena nggak ada dalil sahih yang menunjukkan itu nama Allah. Kalau itu sifat Allah betul. Falamma asafuna intaqamna minhum. Jadi intiqam, Allah muntaqim, Allah memberikan pembalasan dengan azabnya, itu adalah salah satu dari sifat Allah. Bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang menamakan anaknya Abdul Muntaqim, hamba Allah yang maha membalas, maka ini tidak boleh. Karena Al-Muntaqim bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil yang sahih. Keterangan berikutnya, sebuah asar wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fil ayah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, tentang ayat ini. Jemaah sekalian, asar ini adalah asar yang dhaif, asar yang lemah, tapi kita bacakan agar kita paham. Namun kita harus pahami dulu, ini adalah sebuah riwayat yang lemah. Qala, beliau mengatakan, lamma taghasyaha Adam hamalat. Ketika Nabi Adam alaihissalam menggauli istrinya Hawa, beliau pun hamil. Fa'atahuma iblis, maka iblis pun mendatangi keduanya. Ya, antum yang punya buku bisa kasih keterangan, ini kisah yang dhaif, tidak sahih. Nanti kita akan jelaskan. Faqala, lalu iblis berkata kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Akulah orang yang menyebabkan kalian keluar dari surga. La tuti'unnani aw la aj'alanna lahu qarna ayil. Kalian berdua harus taat kepadaku, atau aku akan jadikan anak di dalam kandungan istrimu memiliki dua tanduk seperti rusa. Fayakhruju min batniki fayashukkuhu wala af'alanna. Lalu kemudian ketika anak itu keluar dari perutmu, dia akan merobek perutmu karena punya tanduk. Sungguh aku akan melakukannya, dan sungguh aku akan melakukannya. Yukhawifuhuma, iblis menakut-nakuti keduanya. Samyahu Abdul Harith, maka iblis berkata, namakanlah anak itu sebagai Abdul Harith. Katanya Al-Harith adalah nama iblis. Tapi ini tidak sahih, sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Fa'abaya an yuti'ahu fakharaja maitan. Namun Adam dan Hawa tidak mau menaati iblis, maka akhirnya anak yang keluar dalam keadaan sudah mati. Thumma hamalat, kemudian Hawa hamil lagi. Fa'atahu ma'aidan faqala mithla qawlihi
Maka iblis mendatangi lagi keduanya dan berkata seperti yang dia katakan sebelumnya. Fa'abaya ayyuti'ahu, namun keduanya pun enggan untuk menaati iblis. Fakharaja mayyitan, maka anak itu pun keluar dalam keadaan sudah mati. Thumma hamalat, kemudian Hawa hamil yang ketiga kali. Fa'atahuma fadzakara lahuma, iblis pun mendatangi lagi keduanya dan mengatakan yang sama. Fa'adrakahuma hubbul walad, lalu mereka berdua telah dikuasai oleh kecintaan kepada anak. Fasammayahu Abdul Harith, maka mereka pun menamakan anaknya Abdul Harith, menuruti keinginan iblis karena cinta kepada anak yang akan lahir. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'ala lahu syuraka fima atahuma, mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dalam anugerah anak yang Allah berikan kepada keduanya. Rawah Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim.